Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah yang berbahagia, selawat yang beriringi salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentunya pada awalnya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, waktu, sehingga pada pagi hari ini sama-sama kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Setiap langkah dan kaki kita itu, jika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya selawat yang beriringi salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli dan sahabat yang telah ikut serta dalam mengembangkan ajaran agama Islam ini. Bapak-bapak yang kami hormati, terutama pengurus masjid, Imam Bilal khatibnya, dan yang terhormat juga kepada pengurus masjid, mulai dari Masjid Muawanah, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Huda, dan Masjid Pantai Cermin, Darul Muttaqin. Pada umumnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada pagi hari ini yang kami hormati, nah baiklah, dalam waktu yang diberikan kepada kita untuk menyampaikan tausiah ataupun pengajian, bukan ini artinya untuk mengajar bapak-bapak, tapi kita sharing aja, artinya bertukar pikiran, ya. Yang karena kami sini ditunjuk untuk duduk untuk menyampaikan, ya kalau yang bisa itu ya semuanya kita bisa, ya, mampu, ya. Tapi pada pagi hari ini mungkin barangkali kami yang ditunjuk untuk duduk di sini menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan masalah tafsir. Dalam pengajian kita pagi hari ini, ya, yang akan kita ambil rujukan
adalah dua kombinasi. Yang pertama tafsir Al-Jalalain, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, yang berkaitan dengan masalah surat yang pertama. Ya, kenapa dikatakan surat pertama, ayat pertama? Nah, tapi kan di dalam Al-Quran surat pertama itu apa? Iqra kan? Ini dikatakan, nah ini lain pula ustadznya nampaknya ini. Nah, tidak sama pula nih, ada pula ustadz baru yang menyimpang ini. Ayat surat pertama pula. Nah, sedikit kami juga menyampaikan, ya, kita membahas tentang masalah surat Al-Baqarah mulai dari ayat 1 sampai seterusnya. Kita nggak tahu nanti ini waktu apakah cukup sampai dari ayat yang terakhir kami bacakan atau tidak. Nah, karena ada dua kombinasi sumber kita, tafsir Al-Jalalain dengan Ibnu Katsir. Sebelumnya, ya, kita akan terlebih dahulu mengetahui tentang sedikitnya sebagai mukaddimahnya surat Al-Baqarah. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, kok kenapa surat Al-Baqarah? Kan ada Fatihah, surat Al-Fatihah yang pertama, kok langsung saja ke surat Al-Baqarah? Karena surat Al-Fatihah dulunya, tak salah saya, udah ada yang menjelaskan di Masjid Al-Mu'awwanah, ya, tentang pembahasan surat Al-Baqarah. Jadi saya tinggal melanjutkan surat Al-Fatihah. Jadi saya melanjutkan tentang surat Al-Baqarah. Apa arti dari Al-Baqarah? Mungkin sudah sama-sama kita ketahui, Al-Baqarah itu tidak begitu sakral betul maknanya. Sapi betina, ya, sapi betina. Nah, ditinjau dari ayat-ayat dari surat Al-Baqarah ini yang muncul, ya, tidak membahas tentang sapi betinanya, tapi kok judul di atas adalah Al-Baqarah atau sapi betina. Nah, ini bapak-bapak, para hadirin jamaah yang kami muliakan, ya, terutama juga kepada ketua dari Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, dan juga kepada Pak Suadi atau Ustadz, ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mana yang tidak terjawab, ini ada dua Ustadz ini, ya, karena ini yang namanya tafsir ini tidak bisa kita logikakan, ya. Siapa yang melogikakan tafsir, ya, dia harus mendahului para ulama mufassirin. Dosa kita menafsirkan Al-Quran tanpa ada sumber orang yang menafsirkan itu. Belum level kita untuk mentafsirkan. Jadi tugas kami hanya untuk menyampaikan penafsiran para ulama-ulama ini tentang ayat ini. Nah, ini berkaitan tentang masalah surat Al-Baqarah tadi. Ini terdiri dari cukup panjang ayat ini yang turun di Madinah. Berjumlah ayatnya 268 ayat, ya. Kalau dirincikan lagi berapa huruf, ya, berapa kata? Kalau hurufnya lebih tak kurang dari 25.500 huruf, ya, hurufnya. Sementara kata-katanya lebih kurang 6.221 kata. Itu baru dalam surat Al-Baqarah, ya. Nah, begitu panjang ayatnya ini yang turun di Madinah.
Ini kita bahas dulu sedikit sebagai mukaddimahnya. Kemudian apa keutamaan dari surat Al-Baqarah ini? Ya. Jadi ada yang mengatakan surat Al-Baqarah itu, tadi saya katakan surat Al-Baqarah termasuk juga surat yang pertama turun. Tapi bukan pertama turun secara umum. Pertama turun di Madinah. Di Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ayat yang pertama turun adalah surat Al-Baqarah. Maka sesuai dengan susunan Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Baqarahnya yang pertama. Tapi ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, Iqra. Iqra. Ya, itu sebagai ya. Ini juga dijelaskan di dalam kitab, yang kitab ini adalah seperti tadi tafsir Ibnu Katsir. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, kembali kepada masalah keutamaan. Apa keutamaan surat Al-Baqarah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, la taj'alu buyutakum kuburan fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulul syaitan. Jadi ada kata-kata di situ Baqarah. Apa? La taj'alu. Ini la ini memfaedahkan la nahi. Bukan la nafi, la nahi. Kalau di pesantren itu disebutkan la nahi. Kenapa? La taj'alu, jangan kamu jadikan. Apabila dia berjumpa dengan fi'il mudhari', ada fi'il mudhari' di situ taj'alu. Asal katanya taj'aluna, karena jumpa dengan la nahi dihilang na. Arti itu semua. Jangan engkau jadikan rumahmu kuburan. Ya, jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sampai di situ saya jelaskan dulu, ya. Buyutakum, di situ kan ada, kenapa disebut dengan buyutakum, rumahmu? Ya, langsung dikatakan kepada jangan kamu jadikan rumahmu ya sebagai, bukan sebagai lagi kuburan. Masdarnya itu kuburan. Kenapa? Kalau diibaratkan seperti kuburan berarti masih dalam bentuk contoh. Ya, seperti ini, seperti itu. Masjid ini seperti masjid Pasar Minggu, kan miripnya. Ini tidak, bukan itulah berarti itulah sebagai kuburan. Nah, kan gitu, tidak diumpamakan lagi. Nah, itu maknanya. Wala taj'alu buyutakum, jangan kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Nah, jadi kenapa? Fa innal baital ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, di sini dikatakan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan masuk setan. Nah, jadi disebutkan ada kata-kata Al-Baqarah di situ berarti orang yang membacakan Al-Quran supaya status rumah kita itu, bapak-bapak, tidak seperti kuburan, maka banyak-banyak rumah itu dihiasi dengan baca Al-Quran. Nah, jadi jangan kita nanti, ini kan banyak sekarang rumahnya ada gangguan-gangguan, ya, setan, jin, segala macamnya, dibawa dukun untuk mengusirnya. Ya,
Ada dukun dibawa untuk mengusir ke rumahnya, ini tolong bantu ini. Ada gangguan yang tidak tenang di rumah ini, entah di mana ini. Ya memang pada hakikatnya jin itu akan masuk ke rumah seseorang itu. Ya akan masuk kalau tidak dibacakan Al-Quran. Jadi seperti kuburanlah rumah kita itu kalau tidak kita bacakan Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah membacakan surat Al-Baqarah. Inilah keutamaan surat Al-Baqarah. Tapi jangan kita maknakan seolah-olah surat Al-Baqarah ini sebagai ayat itu sebagai mengusir setan. Bukan itu maknanya. Juga jangan dimaknakan seolah-olah ayat pengusir setan. Tapi apa? Ya supaya di satu sisi kalau kita membaca Al-Quran, otomatis setan itu tidak akan berani mendekati kita, terutama orang yang mau membaca Al-Quran di rumahnya. Makanya rumah itu akan tenang, adem, ayem, ya senang rasanya di rumah, tidak gelisah, tidak dihantui oleh permasalahan-permasalahan. Kenapa? Ya karena di dalam rumah itu sering dibacakan Al-Quran, terutama bacaan ayat-ayat surat Al-Baqarah. Pertanyaannya adalah, kenapa kok surat Al-Baqarah dalam hadis ini dikatakan? Karena surat Al-Baqarah ini di situ terletak surat Qudsi, ayat Qudsi. Ya, di situ terletak ya, ayat-ayat yang sakral yang menyangkut tentang masalah ya seperti untuk menghindari daripada setan-setan. Dan berkaitan juga ayat ini yang menyangkut masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian ayat di dalam surat Al-Baqarah ini, sedikit yang menyangkut masalah yang lain. Pada umumnya adalah masalah keimanan. Kenapa? Kenapa Allah katakan, Rasulullah mengatakan di situ surat Al-Baqarah yang disebutkan ini? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu adalah menyangkut masalah keimanan. Pada umumnya ayat itu membahas tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikitnya dan kami tidak akan terus membahas lagi ya tentang masalah keutamaannya surah Al-Baqarah karena kita langsung kepada ayat yang kita bahas. Nah, ini masalah latar belakang surat Al-Baqarah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu seringlah baca Al-Quran di rumah. Ya, jangan menunggu di bulan suci Ramadan saja. Apalagi rumah kita banyak bermasalahannya. Ya, karena itu permasalahan itu timbul dari segala hal yang tidak baik, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran. Kemudian masuk kita kepada ayat Alif Lam Mim. Nah, ini kata-kata Alif Lam Mim ini ulama mufassirin baik dari golongan kitab yang kami bawakan ini Tafsir Jalalain atau Ibnu Katsir atau para ulama-ulama mufassirin yang lainnya, belum ada yang sanggup mengartikan Alif Lam Mim, kata-kata Alif Lam Mim, sehingga diartikan Allah saja yang mengetahui maknanya Alif Lam Mim. Nah, baik itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir tidak ada para ulama-ulama yang menjumpai, kalau ada yang menjumpai arti daripada Alif Lam Mim itu, maka para ulama akan bersepakat untuk mengartikan itu. Apa arti dari Alif Lam Mim itu? Tapi dengan dasarnya adalah ada dalil yang kuat. Kalau tidak ada dalil yang kuat, makanya para ulama mufassirin tidak ada menjumpai hal itu.
Nah, sehingga ada sebahagian orang mengatakan berarti Al-Quran itu tidak terbuka, ada yang dirahasiakan. Nah, tidak boleh kita mengetahui artinya. Pada dasarnya tidak seperti itu. Ada ayat-ayat yang telah Allah tentukan. Nah, untuk lebih jelasnya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bukankah kita untuk dipaksa harus tahu dengan arti itu? Tidak dipaksa. Dalam surat As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu dalam surat As-Sajdah dijelaskan Allah sendiri. Ya, di mana dikatakan di situ, ya, alif lam mim, Allah yang mengetahuinya, alif lam mim yang diturunkan, ya, Allah yang menurunkan kitab itu, ya. Tanzilul kitab la raiba fi, tidak ada keraguannya di dalam kitab itu, hanya Allah yang menentukan. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin, hanya Allah yang tahu dari sekalian alam. Jadi ada yang bisa kita ketahui dan ada yang tak perlu kita ketahui, hanya dalam bentuk makna itu saja. Ulama saja nggak berani menerjemahkan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak keterbukaan ayat ini dalam Al-Quran, ada juga keterbukaan, itu dia mereka salah paham karena tidak membaca dalil-dalil yang lain. Ada yang Allah perintahkan harus kita tahu dan ada yang hanya sebatas pengetahuan kita sampai di situ. Nah, itu yang pertama. Jadi alif lam mim ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, pernah melakukan sholat memakai surat sajadah yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, inilah sunnah hukumnya, itu namanya sholat sujud sahwi, sujud tilawah, maaf, sholat tilawah, sujud sajadah. Nah, kalau di sini ada Pak Ustadz Imam sujud sejadah, yang itu setiap pagi Jumat dibaca alif lam mim tanzil. Nanti alif lam mim tanzil itu kita ketika kita baca ayat, ada di pertengahan ayat itu la yastakbirun, ya, ada bacaan ketika kita sujud, ada juga yang kita baca tidak sama dengan bacaan sujud biasa. Kalau sujud biasa kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau itu baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita berdiri lagi. Prakteknya adalah kalau kita melakukan sholat sujud sajadah ini pada pagi Jumat, ya, biasanya dilakukan pada pagi Jumat dan pagi hari raya. Dibaca surat alif lam mim tanzil itu dengan surat al-insan. Nah, ini juga cukup panjang ayatnya ini, ya. Nah, kalau tidak, bukan hanya banyak lagi surat seperti Iqra, nah, itu bisa juga, tapi dia langsung sujud. Tapi yang ada sujud apabila kita sampai ayat yang pertengahan itu, maka kita akan sujud, dan kita membaca di dalam sujud ayat itu doanya seperti yang kami bacakan tadi. Ini sebagai dalil tentang bagaimana alif lam mim itu yang maknanya hanya Allah saja yang mengetahui. Kemudian pada ayat berikutnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada zalika, ada yang terjemahkan demikian kitab, tidak diragukan lagi akan kitab itu. Kalau
menurut tafsir Jalalain itu ada ditakdirkan zalika itu takdirnya haza, ini disebut dengan isim isyarah, mengisyaratkan. Makanya kitab Al-Quran, kitab itu ada Al-Quran, dimaknakan Al-Quran, tidak disebutkan lagi. Mestinya kan zalikal Quran la raiba fi. Pada takdirnya hazal Quran fi kitabi huda, yang itu semesti makna dalam arti yang kita bacakan, ini kitab tidak diragukan lagi, ini Al-Quran tidak diragukan lagi. Jadi Al-Quran itu ya tentunya kita tidak, udah sama-sama kita ketahui ya, kalau ada orang ragu tentang keberadaan Al-Quran, maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nah, di sini kami sedikit bacakan sebagai ya, Ibnu Jarir menceritakan dari Ibnu Abbas mengatakan zalikal kitab, berarti kitab ini. Hal ini yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Said bin Jabir, dan banyak lagi para ulama-ulama yang mengatakan bahwa dari makna zalika itu diambil dari haza. Artinya ini kitab atau ini Al-Quran. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang berbahagia, kenapa Allah katakan seperti itu? Di ujung ayat dikatakan hudal linnas. Untuk apa sebenarnya kegunaan Al-Quran ini? Seolah-olah Al-Quran ini diberikan kepadamu. Nah, untuk apa sebenarnya? Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ya, di samping menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, terutama bagi orang yang bertakwa. Nah, ini bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran yang dimaksud di sini inilah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana bisa supaya Al-Quran kita jadikan petunjuk bagi kita? Nah, tentu diantaranya kita hitam kata Al-Quran ya hitam, ke barat kata Al-Quran ya ke barat. Jangan kita menyalahi apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Nah, masalah penafsiran itu, makanya Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan menurut terjemahan hanya sebatas inteleknya, tetapi harus kita terjemahkan berdasarkan ya pendapat para mufassirin. Nah, dan itu tidak cukup hanya sebatas itu saja. Kita juga harus punya ya setidaknya untuk bisa dialog. Jangan kita memahami sendiri saja, karena itu harus mempunyai alat untuk lebih mendekatkan kita dari pemahaman-pemahaman itu. Ini hudal lil muttaqin. Ya, kemudian dikatakan orang-orang yang bertakwa itu apa? Ya, yang bertakwa itu seperti apa? Nah, apa yang dikatakan takwa? Di dalam kitab tafsir Jalalain di sini dikatakan biimtisalu awamirihi wajtinabun nawahi. Nah, ya, seperti mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Apapun bentuknya yang diperintah oleh Allah hendaknya kita jauhi, dan apapun bentuknya yang Allah perintah kita kerjakan. Supaya apa? Nah, di sini dikatakan bizalikan nar.
supaya kita terhindar dari api neraka. Karena kalau kita hanya separuh bertakwa, belum sempurna kita bertakwa yang seperti itu. Apa contohnya? Perintah Allah kita kerjakan, larangan kita kerjakan juga. Sholatnya rajin, puasanya rajin, ya berbohong rajin juga. Maka tidak bisa dikatakan orang itu dikatakan orang bertakwa. Jadi harus sejalan dia. Makanya dikatakan oleh ulama, ya, menjunjung semua apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah yang berbahagia. Nah, lalu kita melihat ciri-ciri orang yang bertakwa ini seperti apa. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga dalam ayat lain, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini surah Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pertama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri-ciri orang yang bertakwa itu, yaitu adalah dan mereka yang menjauhi diri dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Nah, ini seperti tadi, ya. Kalau kita bertakwa itu bukan hanya melakukan perintah, akan tetapi juga larangan kita harus hindarkan. Jangan kita berkata-kata yang sia-sia. Mana kata-kata yang bersia-sia? Nanti setelah ini kita ceritakan aib orang, ghibah, namimah, adu domba dan sebagainya, itu ngurumpi, ya, menceritakan aib orang lain, ya. Itu perkataan yang sia-sia. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak bertakwa, itu menahan dirinya dari perkataan yang sia-sia. Itu yang pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia. Nah, kemudian kalau kita tinjau masalah takwa ini, yang kedua adalah ini memakan makanan yang halal. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu, kalau diberikan rezeki oleh Allah, maka makanlah yang halal, yang hak kita saja, hak orang lain jangan kita makan. Ini kan kadang-kadang apalagi ini Pak, ya, biasanya untuk hari raya kebiasaan kita pembagian daging korban. Biasanya nggak sadar lagi kita mana yang hak kita dan mana hak orang lain. Memang pada hakikatnya yang dimakan itu halal, tapi pekerjaan yang kita lakukan itu jadi haram. Ya, ambillah yang hak kita saja. Nyata kok yang mana yang hak dan yang batil itu Allah jelaskan. Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campuri hak dengan yang batil. Ini. Jadi kalau orang yang bertakwa itu dia tidak tahu ini, dia udah tahu bahwa ini sesuatu yang tidak punya saya. Ini adalah punya saya. Ini halal saya makan, ini tidak halal saya makan. Ya. Apalagi sekarang kan banyak hal orang menganggap sesuatu itu menurut dia halal, tapi dia tidak tinjau sebaliknya bagaimana, ya, makanan itu halal atau tidak. Ini. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang bertakwa itu, ya, dia menjalankan semua apa yang Allah perintah itu dengan keikhlasan hati. Ikhlas, tidak ria dia, tidak memandang hal-hal yang lain. Ya, kenapa mau pergi wirid?
nanti nggak nampak oleh ketua. Itu kan ada lihat yang lain. Jadi kita perlu niat kita seolah-olah kita seperti orang sekolah pula kan, pergi wirid, di absen dulu satu persatu baru kita berangkat. Enggak seperti itu. Jadi kalau ada dorongan dari orang tanpa dari hati nurani kita untuk berangkat, ya berarti itu tidak ada keikhlasan kita. Ikhlas itu memang murni dari hati kita melakukannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin yang berbahagia. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang-orang yang beriman itu adalah disebutkan orang yang beriman dengan yang gaib. Ya. Orang yang beriman dengan yang gaib. Bagaimana orang yang beriman dengan yang gaib ini? Ya. Gaib itu kan sesuatu yang tak tampak, yang tak jelas oleh kita. Tapi kita percaya dengan hal itu. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya para ulama ini bertanya kepada Rasulullah, apa yang dia tanyakan sesuai dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya, na'am qaumuhu yakunu min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Sebelumnya itu dikatakan ada seorang yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana Abu Zubaidah bin Jarrah ini dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah seorang yang lebih baik daripada kami? Adakah orang yang lebih baik daripada kami? Para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, sedangkan kami ini telah masuk Islam dan bersama denganmu, ya, untuk menegakkan ajaran Islam. Adakah orang yang lebih baik daripada kami? Beliau Rasulullah menjawab dengan hadis, na'am qaumuhu yakunu min ba'dikum yu'minuna bihi wa lam yarawni. Ya, ada, yaitu suatu kaum setelah kalian mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Ini kan suatu ya keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, walaupun orang itu berada dengan Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah seolah-olah keimanannya itu hampir sama dengan kita yang menjalankan ajaran agama. Kan istimewa yang besar betul itu Pak ya, umat Nabi Muhammad ini. Ya, kita tidak pernah lihat Rasulullah, akan tetapi kita menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Nah, tidak pernah kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini kan merupakan bahagian ya keistimewaan kita oleh Rasulullah kepada umat. Ada lagi manusianya nanti setelah kamu. Siapa setelah kita? Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk umat beliau. Kullu ummati yadkhulu jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, ini ya, jangan kita yang pertama adalah, nah, di dalam tafsir Jalalain dikatakan mana yang termasuk gaib itu. Di antaranya adalah min ba'asi wal jannati wan nar. Sebagian itu adalah yaumil ba'as, hari berbangkit. Mana kita lihat hari berbangkit belum kan? Itu kalau tidak iman yang kita menjawab percaya keyakinan kita, maka tidak akan yakin kita. Makanya kalau orang yang membaca Al-Quran, yang orang yang non-muslim, dia berpendapat bahwa setelah kita mati ini ya habis masa kita taubahnya seperti binatang aja kita, tidak ada proses lagi.
maka semasa hidup inilah. Nah, padahal tidak, ya. Makanya kita harus ditanamkan yang pertama adalah percaya dengan alam gaib. Nah, ada lagi dikatakan wal jannah, surga. Itu kita nggak tahu dan nggak lihat kita bagaimana surga itu. Tapi kok kenapa kita ya begitu kuat semangat kita untuk beribadah, untuk mencari keridhaan Allah supaya kita dapat surganya. Padahal kita nggak lihat entah bagaimana kondisi kita besok, entah masuk surga. Mudah-mudahan kita yang selalu untuk seperti ini termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan juga kita berharap terhindar dari api neraka, dan semua itu adalah termasuk bahagian dari alam gaib. Nah, ini. Nah, kemudian wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Sama atau beda? Dari katanya ya ada beda Pak ya. Mendirikan dengan mengerjakan. Dalam ayat dikatakan wa yuqimus shalah, mendirikan sholat. Kalau hanya sebatas mengerjakan sholat, berarti kita belum sempurna ibadah kita, diragukan keabsahan sholat kita kalau sebatas mengerjakan. Nah, kalau mendirikan itu merangkup semua, ya, mulai dari bersucinya, ya, kemudian tata cara bersucinya yang betul, ya. Yang jelas rangkaian dalam ibadah itu, ya, baru sempurnanya adalah kita lakukan sholat. Kita lakukan rangkaian semua untuk melakukan sholat itu dengan sempurna. Nah, kan ada dua untuk membenarkan itu, dua alat. Nah, taruhlah alat ini, dua alat. Ada alatnya fikih, ada alatnya tasawuf, ya. Kalau alatnya fikih hanya sebatas ukurannya sah dan tidak sah, hukum yang mengkaji itu, dan kami tidak akan membahas terlalu jauh dalam hal itu karena ini ada yang membahas nanti masalah fikih. Nah kemudian kalau masalah ya adab, bagaimana yang kita sembah dan untuk apa kita menyembah Allah, bagaimana kondisi kita yang menyembah. Nah, ini adalah kajian tasawuf. Makanya orang tasawuf itu ada dia katakan kalau kita sholat itu ya yang kita sembah dan apa yang isi sembah kita. Nah, dan kita selalu ingat kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Selama kita sholat tidak luput dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikaji pada ulama tasawuf, kalau lupa kita maka kita dianggap tidak sempurna sholat kita. Ada. Nah, ini. Jadi ya kita taruhlah yang ukuran kita fikih. Setidaknya kita harus ya sahnya sholat kita yang kita gaji. Nah, dalam hal ini wa yuqimus shalah, maka jangan hanya sebatas dikerjakan. Satu contoh logika saja. Kalau kita bikin rumah itu baru berdiri, apa yang kita lakukan? Kita kerjakan, bikin pondasinya. Ya. Ada setelah bikin pondasi, ya tentu nanti pasang dindingnya. Langsung naik ke atas dan seterusnya sampai ke atap. Nah, ini dikerjakan. Tapi kalau mendirikan rumah, udah utuh semua. Kamu mendirikan satu buah rumah, utuh dia. Tidak perlu lagi kita ya secara globalnya dah nampak dia jadi rumah itu.
udah jadi dia. Maka ini adalah mendirikan. Jadi di satu sisi, kemudian orang yang mendirikan sholat itu akan tercermin dalam kehidupannya. Tidak hanya rukuk sujud, tapi rajin sholat, fahsya wal munkar. Dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti kalau orang yang sholat itu kan terasa dalam dirinya. Ya, umpamanya kita sholat. Kalau kita udah sholat, tidak sanggup lagi kita berbohong, tidak sanggup lagi kita mencuri, nggak sanggup lagi kita menipu. Ya, banyak hal. Kenapa? Kata kita sholat, kita ingat percuma saja ibadah yang saya lakukan kalau seandainya itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian dari harta mereka itu dinafkahkan. Nah, kata-kata yunfikun ini ada beberapa pendapat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah mengatakan bahwa yunfikun itu, menafkahkan itu adalah membayar zakat. Sebahagian dari harta kamu itu adalah dizakatkan. Dan kemudian pendapat yang kedua bagaimana? Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menafkahkan itu adalah memberi nafkah keluarga, anak dan istri. Itulah yang kita kenal dengan ya, muqaddarah, qaddarah dan ghairu muqaddarah. Yang diukurkan dan tidak diukurkan. Yang diukurkan mana? Zakat. Yang tidak diukurkan, yang tidak ada ukurannya adalah nafkah ya keluarga. Jadi kalau kita beri nafkah keluarga, jangan menunggu uang banyak dulu baru kasih makan suami istri kita kan. Beda dengan zakat. Zakat menunggu ya cukup harta kita itu dikeluarkan asnadnya, cukup untuk haulnya ya dan lain sebagainya. Ini wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kita nafkahkan. Nah, bagaimana masalah kita sedekah ke masjid, kita bantu orang miskin? Ya, itu juga ya bahagian dari ghairu muqaddarah, tidak diukur, tidak ditentukan. Tidak mengandung makna wajib dia. Berapa kesanggupan kita, itulah yang kita berikan. Karena semuanya itu kalau kita tunggu berapa banyak uang yang baru kita berikan, maka dalam hidup kita tidak akan pernah untuk bersedekah. Ingat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sering dibacakan oleh para mubalik. Ya, orang yang mati itu apa yang diinginkannya? Kalau dia bisa hidup kembali, dia akan bersedekah. Bukan dia sholat, bukan dia puasa, bukan dia haji, bersedekah. Kenapa? Sedekah ini lebih kontan dia dapat pahala. Tapi ya dasari ikhlas tadi. Kalau tidak didasari ikhlas ya juga seperti aba ansurah, seperti abu yang berterbangan. Karena sedikit aja dalam hidup ini bapak-bapak kalau mengerjakan amal ini, kita ya dikatakan mudah, dibilang mudah juga. Tapi yang lebih berat itu adalah mempertahankannya. Ya. Contohnya kita aja di sini ibadah, ini kan termasuk ibadah, iktikaf kita dengan ceramah kita di sini. Nanti kita keluar tanya senang, kenapa kamu nggak pergi tadi wirid? Itulah kamu. Dalam hati kita seolah-olah kita membanggakan diri kita yang berangkat dan merendahkan orang yang tidak berangkat. Ada terselip kita mengucapkan kata-kata kita. Maka waktu itu kita pergi tadi tanpa disadari kita hilang pahalanya. Padahal begitu berat yang kita lakukan.
Kan sangat berat lagi bapak-bapak, karena nggak kelihatan dia. Nah, ini. Dan kita lanjutkan lagi ayat yang berikutnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman ya dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada para nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud yang membawa kitab-kitabnya. Nah, ini kita imani, tapi tidak kita amalkan karena periodenya sudah habis. Wajib kita mengimaninya. Nah, ini Allah katakan di sini, yang kita imani itu termasuk Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang sebelum kita. Ya, itu yang dikatakan tadi. Makanya mengimani kitab itu termasuk bagian dari rukun iman. Nah, itu ada berapa? Kesimpulan kaji kita pada pagi hari ini adalah ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah. Nanti pada ayat terakhir itu membicarakan orang-orang yang di luar orang beriman, artinya orang-orang kafir. Innallazina kafaru. Dan ayat pada akhir ayat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini dikatakan, ya, bagaimana mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan, kesenangan, keselamatan dalam hidup dunia dan akhiratnya. Nah, siapa orangnya yang 4 tadi? Pertama, di dalam ayat ini, yang pertama adalah orang yang percaya dengan alam gaib. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang yang menafkahkan sebagian hartanya. Dan yang keempat, orang yang percaya akan turunnya dan mengimani akan kitab-kitabnya. Nah, kalau kita sudah jalankan dari 4 hal pokok ini, maka dalam hidup dan kehidupan dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selamat dunia, dan mudah-mudahan kita juga di akhirat dan mendapatkan ridha Allah dan kita mendapat surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.